ini adalah demo dari sistem ERP Hotel Horizon Malang. Untuk proses bisnis yang pertama adalah proses pengajuan barang kebutuhan dari housekeeping. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari housekeeping, lalu kita login melalui hak akses dari user housekeeping. Nah, ini adalah dashboard dari housekeeping, ada daftar kamar, pengajuan kebutuhan barang, dan juga manajemen message. Ya, itu tampilan menunya. Lalu kita menuju ke data kamar. Nah, di data kamar ini kita bisa melakukan insert, update, dan juga delete terhadap nomor kamar yang ada di Hotel Horizon. Nah, kita bisa menambahkan kamar, lalu kelas kamarnya, pilih regular, VIP atau VVIP, lalu kebutuhan barang untuk di kamar tersebut, bantal guling, lalu di bawah bisa kita lihat kamarnya sudah terinsert. Nah, ini statusnya bisa diubah nanti setelah kebutuhan barang semuanya terpenuhi. Nah, ini kita bisa menambahkan lagi kebutuhan dari kamarnya, misalkan sandal atau handuk, selimut, dan juga sampo untuk inventory dari kamarnya, karena setiap kamar memerlukan kebutuhan kamar yang berbeda-beda tergantung dengan kelasnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk detail kebutuhannya. Nah, dalam kasus ini status masih belum diisi karena statusnya masih belum ready ya untuk kamar VIP V02, karena masih belum memiliki kebutuhan barang yang lengkap. Jadi untuk pengajuan kebutuhan barang, kita masuk lalu mengajukan kebutuhan barangnya ini sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah sampo, lalu dipilih sejumlah yang dibutuhkan untuk kamar V02. Lalu disimpan dan akan masuk ke dalam laporan manajemen message. Jadi laporan ini untuk komunikasi proses permintaan pengajuan kebutuhan barang tadi. Untuk proses saka tadi statusnya masih gudang ya, bisa kita lihat. Nah, ini membutuhkan konfirmasi stok, dan yang dapat melakukan konfirmasi stok ini adalah gudang, pihak gudang. Lalu kita masuk ke halaman gudang, kita lakukan login dulu. Nah, ini adalah halaman dashboard dari gudang. Ada menu manajemen barang, barang masuk, dan juga request barang. Jadi untuk mengelola barang. Nah, ini adalah nama-nama barang yang bisa didapatkan di gudang. Nah, ini kita bisa insert juga, kelola data, insert, update, dan juga delete. Untuk selimut bisa ditambahkan. Nah, kembali ke dashboard. Nah, itu kita ada notifikasi sesuai dengan permintaan dari housekeeping yang tadi. Status prosesnya masih gudang dan juga status prosesnya masih belum. Nah, ini untuk konfirmasi stok, menunggu konfirmasi dari pihak gudang sesuai dengan jumlah yang tadi diminta. Nah, ini untuk barang tersedia dan juga pesan barang. Nah, ini gudang bisa menentukan jika barang tersedia maka proses akan langsung ke penerimaan barang, tapi jika barang tidak tersedia maka harus pesan barang. Dan ini statusnya menunggu untuk konfirmasi keuangan dari status prosesnya dari pihak keuangan. Oke, kita log out, lalu masuk dengan pihak keuangan. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari keuangan, dan manajemen laporan, juga pemasukan pengeluaran. Nah, ini untuk notifikasi ini muncul karena memerlukan konfirmasi keuangan dari pihak gudang yang tadi. Nah, ini untuk data pemasukan dan pengeluaran. Ini keuangan bisa menambahkan insert, update, delete, dan juga kelola laporannya.
Kalau ini manajemen laporan, jadi seorang keuangan bisa mengetahui laporan pemasukan dan juga pengeluaran dari hotel tersebut. Dan juga manajemen nota barang, jadi untuk nama-nama barang dan juga nota-nota yang sudah dibeli oleh keuangan. Nah, kembali untuk ke notifikasi manajemen message. Nah, ini statusnya adalah keuangan, jadi belum dibaca, jadi perlu dilakukan konfirmasi keuangan. Untuk barang sampo, untuk kamar V02 sejumlah 2 barang. Nah, ini memerlukan konfirmasi. Jika keuangan memilih menu batal, maka harus mengisikan alasan pembatalan sesuai dengan kondisi keuangannya. Nah, ini melakukan konfirmasi keuangan. Lalu tahap selanjutnya adalah konfirmasi pembelian. Setelah itu, untuk konfirmasi pembelian, statusnya sudah menjadi order dan membutuhkan konfirmasi dari purchasing, ya, pihak purchasing, pihak pembelian, untuk melakukan konfirmasi pembeliannya. Nah, lalu kita login melalui pihak pembelian. Nah, di sini tampilan dari dashboard pembelian, ada daftar harga, daftar barang yang dibeli, dan juga daftar order barang. Daftar harganya adalah barang-barang yang ada di gudang tadi. Jadi pihak pembelian yang bisa mengupdate harga-harga yang terupdate, yang sesuai dengan pembeliannya. Lalu daftar barang yang sudah dibeli juga akan tampil dalam detailnya. Ini adalah semua status yang done. Dan daftar order barang, ini daftar order yang baru saja dilakukan tadi setelah konfirmasi keuangan, namun masih belum dilakukan konfirmasi pembelian. Jadi ini dilakukan saat pihak purchasing sudah membeli barang tersebut. Nah, ini untuk konfirmasi pembelian. Silakan melakukan konfirmasi pembelian barang. Lalu setelah konfirmasi pembelian, maka ke tahap selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan stok. Nah, untuk konfirmasi penerimaan stok, status prosesnya adalah gudang. Jadi membutuhkan konfirmasi penerimaan stok dari pihak gudangnya. Jadi setelah melakukan pembelian, lalu melakukan konfirmasi penerimaan stok ke gudang. Lalu kembali ke halaman gudang ya. Nah, di halaman gudang ini kita bisa melihat notifikasinya. Nah, ini membutuhkan proses permintaan dari housekeeping tadi. Status bacanya masih belum, jadi ini yang terupdate. Nah, ini untuk konfirmasi penerimaan barangnya, statusnya sudah done. Tinggal untuk konfirmasi penerimaannya. Apabila gudang sudah menerima, maka segera dilakukan konfirmasi penerimaan. Setelah sudah, maka manajemen message kembali. Lalu status prosesnya adalah housekeeping untuk konfirmasi bahwa barangnya sudah diserahkan kepada housekeeping. Nah, ini untuk gudang dia juga bisa melihat semua detail ya, barang masuk dan juga barang keluarnya. Jadi bisa dilihat laporannya dan juga bisa dicetak untuk diprintkan sebuah laporan sesuai dengan detail barang yang dimasuk dan juga barang yang keluar. Ya, ini kita log out, lalu kita login kembali dengan housekeeping. Nah, ini muncul notif
notifikasi baru untuk housekeeping untuk melakukan konfirmasi penerimaan barang. Oke, setelah melakukan konfirmasi maka status akan berubah menjadi done. Itu menandakan bahwa prosesnya sudah selesai, sudah diterima oleh housekeeping dan bisa langsung disetorkan ke kamar V02, sehingga kebutuhan kamarnya sekarang sudah terpenuhi. Maka langkah selanjutnya adalah mengganti status dari kamar itu menjadi ready agar siap dihuni. Oke, sudah ready, dan demikian proses bisnis yang pertama. Untuk proses bisnis yang kedua adalah proses pengajuan barang inventory gudang. Jadi untuk gudang juga memerlukan stok-stok barang sebagai inventory mereka. Maka kita masuk ke menu request barang, halaman untuk melakukan permintaan barang, langsung ke bagian purchasing-nya, ke bagian pembelian. Nah, ini untuk request barangnya. Nah, ini barang-barang list barang yang ada dan juga ada nominal stok yang tersedia. Di sini kita bisa lihat parfum ruangan sudah 0 ya, sedangkan yang lainnya masih ada. Jadi kita memerlukan stok barang lagi, melakukan pemesanan stok barang, lalu diisi kode barang yang dibutuhkan beserta jumlahnya dan juga keterangannya. Kita simpan. Setelah itu lihat ke manajemen message. Oke, statusnya proses pemesanan gudang. Status prosesnya membutuhkan konfirmasi dari pihak keuangan. Untuk konfirmasi keuangannya, kita login menggunakan keuangan. Nah, dari keuangan muncul notifikasi untuk konfirmasi keuangan tadi dari proses pemesanan gudang. Status bacanya di sini bisa kita lihat masih belum, jadi ini yang terbaru. Konfirmasi keuangan seterusnya masih menunggu dengan stok 20, dengan total harga langsung muncul, dan juga alasan pembatalan jika memang mau dibatalkan. Jika sudah dikonfirmasi akan langsung masuk ke konfirmasi pembelian dan statusnya akan berubah menjadi purchasing. Jadi langsung masuk ke notifikasi bagian pembelian untuk segera melakukan pengadaan barang tersebut. Masuk ke bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian juga akan muncul notifikasi untuk konfirmasi pembelian barang. Statusnya masih belum. Status bacanya. Nah, ini untuk konfirmasi pembelian parfum ruangan stok 20. Lakukan konfirmasi pembelian, lalu akan ke tahap selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan stok oleh pihak gudang. Lalu kita masuk ke pihak gudangnya. Dari pihak gudang juga akan muncul notifikasi untuk konfirmasi penerimaan stok tersebut. Nah, ini untuk konfirmasi penerimaan stoknya. Setelah dikonfirmasi, maka status akan berubah menjadi done. Itu menandakan bahwa stok sampo sejumlah 20 tadi sudah masuk ke bagian gudang. Nah, ini kita bisa lihat laporannya, laporan barang masuknya. Nah, itu adalah parfum ruangan dengan tanggal sekian,
jumlah 20 dan ID transaksi sekian. Oke, itu adalah proses bisnis yang kedua. Dan proses bisnis yang ketiga adalah pengajuan program promo hotel. Untuk pengajuan program promo dilakukan oleh bagian sales marketing. Ini adalah dashboardnya, ada daftar customer, pengajuan promo. Untuk daftar customer ini hanya untuk manajemen aja, jadi hanya untuk mengelola nama-nama daftar customer untuk memudahkan. Dan ini adalah list pengajuan promo, jadi promo-promo apa saja yang sudah dijalankan yang sedang berlangsung, dan ini untuk request pengajuan promonya. Jadi memilih untuk kelas kamar apakah reguler, VIP atau VVIP, lalu masukkan keterangannya, keterangan pengajuan promo, ingin mengadakan promo apa. Nah, ini untuk contohnya adalah mengadakan free takjil saat berbuka puasa untuk bagian kelas kamar yang reguler. Setelah disimpan, maka masuk ke manajemen message. Ia membutuhkan konfirmasi pihak keuangan untuk melakukan konfirmasi promo yang sudah dibuat oleh pihak sales, apakah diterima atau tidak. Lalu kita masuk ke bagian keuangannya. Di bagian keuangan maka akan muncul notifikasi sini bisa dibedakan untuk tipe prosesnya adalah proses promo. Status bacanya masih belum, dan status prosesnya masih untuk pihak keuangan. Nah, ini untuk konfirmasi promonya akan muncul keterangannya, beri takjil saat berbuka puasa apakah dikonfirmasi ataukah dibatalkan, dan harus menuliskan dengan menambahkan dengan keterangan jika dikonfirmasi alasannya apa, lalu jika dibatalkan juga membutuhkan alasannya apa. Jika dilakukan batal, jika pihak keuangan memilih batal, maka status akan berubah menjadi failed. Tapi jika konfirmasi, yaitu bisa ditambahkan keterangannya, mungkin pihak keuangan ini memberikan saran menu takjil esteller atau kacang hijau. Lalu proses akan berubah menjadi done. Itu tandanya proses pengajuan promo telah diterima oleh bagian pihak keuangan, sehingga bisa segera diadakan promo yang sudah diajukan tadi. Nah, ini prosesnya berubah menjadi done. Saat proses sudah berubah menjadi done, pihak dari sales juga bisa melihat promo yang mereka bisa laksanakan, yaitu sudah masuk free takjil saat berbuka puasa, seharusnya sudah done. Bisa dilihat juga secara detailnya, juga pesan dan keterangannya di manajemen. Oke, demikian proses